saya ingin membuktikan saja. Bisa tidak saya menyelesaikan tantangan itu gitu. Karena tantangan ini tuh nulis selama 365 hari itu tidak boleh kosong satu hari pun. Dan hal yang paling menurut saya yang paling menantang gitu, mungkin kenyataannya menyakitkan gitu. Misalnya kita nulis dari hari pertama sampai hari ke-200. Hari ke-201 itu tidak bisa menyetorkan tulisan karena kita perjalanan hidup 1 tahun itu pasti banyak hal ya, banyak hal yang terjadi. Ketika hari ke-201 tidak bisa menyetorkan tulisan, maka besoknya lagi ketika mau nulis itu kembali lagi ke urutan 1 lagi. Iya, yang 200 itu hangus. Nah, seperti itu. Jadi dengan Sahabat Usia Mas, pada saat ini ditawani oleh Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangtengah yang bernama Ibu Casmini. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? baik, Luar biasa ya Bu ya. sangat baik ya. Ibu, kami ingin bincang-bincang Boleh. secara khusus tentang apa yang pernah dialami Ibu, tetapi bukan berkenaan dengan pembelajaran, bukan berkenaan dengan kepemimpinan Ibu, Ya. tetapi berkenaan dengan kegiatan Ibu menulis. Karena Ibu ini karya tulisnya cukup banyak loh, ada lebih dari 10. Dan Ibu juga pernah mengikuti tantangan menulis selama 360 hari. Ini kan luar biasa, Bu. Nah, Bu, saya ingin bertanya, mulai kapan Ibu terlibat dengan kegiatan tulis-menulis? Ya, terima kasih. Berkaitan dengan kegiatan tulis-menulis ini dimulai semenjak saya didaulat untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Didaulat guru bahasa Indonesia tahun berapa itu, Bu? Tahun 1998. Berarti sudah cukup lama ya? Cukup lama. Lebih dari 30 tahun. Betul. Oke. Didaulatnya gimana, Bu? Tadi dari guru bahasa Indonesia langsung Ibu menulisnya. Ya, awalnya sebenarnya saya menulis buku itu dari masalah kekurangan sumber belajar. Saya sebagai guru bahasa Indonesia, waktu itu di dalam kurikulum itu saya harus membelajarkan siswa menganalisis buku kumpulan cerita pendek. Ternyata di sekolah saya, di perpustakaan sekolah saya waktu itu, buku cerita pendek ini, kumpulan cerita pendek ini hanya 2 judul. Hanya 2 judul buku ya, 2 judul ya. buku, iya. Terus? Dari latar belakang itulah akhirnya saya berpikir bahwa saya harus menyediakan sumber belajar itu. Jadi kalau hanya mengandalkan yang ada di sekolah, maka saya sulit membelajarkan siswa. Akhirnya dari situ saya berniat untuk menulis cerita pendek. Nulis cerita pendek. Akhirnya saya nulis. Setelah terkumpul sekian cerita pendek dan saya tanya sana sini untuk diterbitkan menjadi sebuah buku, ternyata sudah cukup. Akhirnya saya menerbitkan buku kumpulan cerita pendek itu. Ketika itu zaman digitalisasi belum ada. Betul. Nah, apakah Ibu juga menampilkan atau mengirim atau mempublikasikan di koran lokal atau koran di nasional yang di Jawa Barat atau gimana, Bu? Iya, saya juga senang menulis artikel. Waktu itu ada artikel untuk para guru ya di Pikiran Rakyat dan saya juga sudah menulis di situ dan kemudian publish di Pikiran Rakyat itu. Kemudian artikel-artikel juga saya kirimkan di media massa daerah. Tentunya itu hampir
setiap minggu satu kali tulisan saya itu terbit di media lokal. Oke. Waktu itu koran di Cianjur dan kemudian di media nasional juga, koran nasional juga ada juga. Hebat. Seminggu sekali. Itu setiap artikel berapa lama proses menulisnya? Sebenarnya untuk menulis artikel itu menurut saya ini ketika kita sering menulis maka akan lebih cepat kita menyelesaikan. Untuk saat ini karena sudah berpengalaman menulis, maka saya kalau menulis artikel yang sederhana begitu, itu sekitar 20 sampai 30 menit sudah selesai. Taruhlah itu sekitar 5 halaman gitu ya Bu ya, 6 halaman, 7 halaman, 30 menit selesai. Luar biasa Ibu. Terima kasih. Luar biasa. Ibu, sekarang saya melihat buku-buku Ibu di sini cukup banyak ya, ada Jemari dan Pikir Sang Guru, Pejuang Literasi, ada Cala BK, terus ada Nyanyian Angin Senja. Ini puisi, Bu? Iya, kumpulan puisi. Waduh, antologi. Luar biasa. Ya. Bu, dari pengalaman nulis yang begini banyak, dalam bentuk buku, Ibu, di kesibukan-kesibukan selaku kepala sekolah juga masih sempat nulis buku, Bu? Iya, karena akhirnya menulis itu menjadi habit gitu. Melekat pada diri saya begitu, menjadi suatu hal ketagihan yang keluar dari diri saya begitu. Jadi barangkali ketika tidak menulis itu ada kegelisahan begitu. Menurut saya akan terjadi pada semua orang andaikan mereka terus menulis terus begitu, akhirnya menjadi suatu candu begitu menulis itu ya. begitu. Wah, bukan hanya kecanduan kopi, tapi kecanduan menulis. Betul. Ibu, kalau buku yang terbaru mana, Bu? Oh, ini buku yang terbaru. Apa itu, Bu, judulnya? Ini judulnya adalah Cala BK. Artinya ini adalah Sang Penghalang. Ini dari bahasa Sanskerta. Ini adalah novel. Dan sebenarnya tidak saya rencanakan untuk karya-karya saya. Sekarang berjumlah 11 judul buku, itu 5 judul buku itu novel. 5 judul novel? Iya, 5 judul buku itu novel. Luar biasa. Terima kasih. Kalau yang ini Ibu bisa cerita proses kreatifnya sampai selesai berapa lama? Oh iya. Gitu. Saya menulis buku ini tadi sudah disampaikan, saya pernah mengikuti tantangan menulis 365 hari. Dan ini adalah salah satu hasilnya. 365 ya, hari 300, hasilnya ini? Bukan ini saja, ini diselesaikan sekitar 100 hari. 100 hari? Iya. Terus menerus itu ya? Iya, terus menerus 100 hari begitu hasilnya ini. Jadi ini saya tulis setiap hari begitu. Setiap hari sampai sekitar 100 hari atau 90 hari saya menghasilkan naskah ini. Ya. Ya. Nah, 100 hari ini apakah Ibu menulisnya di pagi hari, siang hari, atau malam hari? Atau suka-suka kita? Gimana, Bu? Sebenarnya sih suka-suka ya, apalagi kalau misalnya libur begitu, Sabtu Minggu, berarti saya menulis itu biasanya kapan saja begitu, untuk hari Sabtu dan Minggu. Tetapi untuk hari yang lainnya saya kan harus bekerja kalau pagi hari, pagi sampai sore. Jadi saya menyempatkan nulisnya itu malam hari. Malam hari habis sekitar pukul 8 lah. Sekitar pukul 8 saya menulis. Baru start menulis. Sampai jam berapa, Bu? Sebentar kan, tadi 30 menit 30 selesai. menit selesai, ya. Satu artikel ya. Satu artikel. Demikian juga waktu nulis buku ini, meskipun ini adalah novel, begitu, karena saya sudah punya kerangka, begitu, hari ini apa yang harus saya tulis itu sudah terjadwal, begitu, sudah punya kerangka, ya akhirnya selesai juga. Gitu. Pengalaman Ibu dari 11 buku itu yang paling
heboh menurut Ibu yang mana? Yang paling heboh buku Selendang Sintren ya. Ini tadi ada yang pinjam. Iya, Selendang Itu Sintren. juga novel ya? Novel juga. Jadi karena saya asli dari Indramayu dan di Indramayu itu ada budaya daerah ya, lokal culture gitu. Itu Sintren begitu. Waktu saya menyelesaikan pendidikan S2, tesis saya itu berkaitan dengan Sintren begitu. Jadi waktu mengumpulkan data untuk tesis ini, saya wawancara ke sana kemari. Setelah tesis itu beres, ternyata masih banyak tabungan begitu hasil wawancara begitu. Yang belum. Ya, yang belum tersampaikan, kan. terolah. Dari situlah akhirnya saya terpikir mengapa ini tidak saya buat menjadi sebuah novel begitu. Jadi novel Selendang Sintren itu isinya menceritakan tentang kehidupan penari Sintren. Nah, seperti itu dengan segala hal gaibnya, dengan bagaimana dia di rumah, nah seperti itu dengan orang tuanya dan dengan masyarakat gitu. Ibu, kalau saya mendengar cerita Ibu ini, kok terus ingat tulisannya Ahmad Tohari, Ya. yang apa ya, yang ya juga cerita tentang kayak tayub, Iya. gitu. Apakah ada hubungan cerita itu kira-kira? Oh, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ini adalah murni pengalaman batin saya begitu berkaitan dengan kehidupan saya sendiri. Tapi kan Ibu mau wawancara, berarti kan Ya. mewawancara penarinya juga. Oh, tidak. Saya mewawancara tokoh budaya begitu. Iya, masyarakat begitu, masyarakat. Jadi saya menampilkan tokoh penari itu hanya imajinasi begitu. Jadi bagaimana kehidupan dia di masyarakat, di keluarga, dengan anggapan masyarakat bahwa penari Sintren itu penuh dengan mistis. Nah, itu saya peroleh dari wawancara dengan tokoh masyarakat. Ketika saya menuangkan ide saya menulis tentang penari Sintren, tentunya itu adalah imajinasi saya. Seperti apa kecantikan dia, seperti apa dia menari, itu juga karena saya asli dari Indramayu, sedari kecil saya tahu bagaimana sih penari Sintren itu, gerakannya, nyanyiannya, itu saya tahu betul begitu. Jadi pengalaman nyata dengan hasil dari wawancara masyarakat sekitar, itu saya padu, akhirnya jadilah novel itu. Ya. Nah, Sintren itu alat musiknya yang pakai senar banyak itu bukan, Bu? Bukan. Ya. Terus apa, Bu, alat Sintren musiknya? itu kalau sebenarnya ada perkembangan untuk alat musik. Kalau dulu Sintren itu menggunakan alat musiknya namanya buyung. Buyung itu gerabah untuk mencari air. Ya, ibu-ibu, iya bulat. Nah, suka digendong gitu. Nah, itu kan di dalamnya ada rongga udara begitu ya. Jadi karena zaman dulu alat musik belum berkembang, jadi itulah alat musik Sintren itu. Dipukul-pukul gitu? Iya, dipukul-pukul gitu. Tapi bisa bermacam-macam Bisa, suara ya? iya betul. Dipadu dengan ini nyanyian begitu. Jadi dulu seperti itu. Seiring berkembangnya zaman, akhirnya sekarang sudah ada misalnya organ gitu di Sintren juga. Nah, seperti itu. Jadi aslinya seperti itu. Dan di novel saya itu saya tampilkan musik yang aslinya begitu. Yang pakai Iya. buyung tadi ya. Iya, agar terasa kesenian daerahnya. Nah, seperti itu. Itu terjadi tahun berapa, Ibu, mengalami peristiwa ada Sintren itu? Kira-kira di usia berapa? Kalau saya tahu Sintren itu dari kecil Ya, ya. kecil itu Ya, kira-kira dari usia kecil berapa? SD ya. SD, Usia SD barangkali sekitar usia 10 tahunan lah gitu sudah mengenal ini Sintren. Kemudian setelah itu saya SMP juga masih tuh ya Sintren sampai ini SMA. Jadi tahu betul perkembangannya terutama alat musiknya, alat musiknya ya. Dan kemudian barangkali perkembangan
siapa saja sih yang harus menjadi penari sintren begitu, itu juga saya mengetahui perkembangannya. Kalau itu kan waktu saya masih kecil, yang namanya penari sintren itu harus perempuan yang masih perawan, nah seperti itu begitu. Jadi tidak boleh, apalagi yang sudah punya suami itu tidak boleh gitu. Tapi untuk zaman sekarang yang sudah modern, sepertinya sudah bebas gitu. Bebas. Penari Nah, sintren, artinya siapa ya. aja yang memiliki Kemampuan dan kemauan. itu Nah, boleh. boleh jadi penari. untuk zaman sekarang Tapi tuh. dalam waktu yang ibu masih kecil tadi harus yang masih gadis ya. Harus yang masih perawan. Iya. Nah, masih gitu. perawan. Iya. Dengan pertimbangan apa waktu itu ya? Barangkali itu adalah ini ya, kepercayaan budaya masyarakat pada waktu itu gitu. Gitu. Iya. Oke. Ibu balik lagi ke tantangan ibu menulis 365 hari. Mengapa ibu mengikuti program itu? Sebenarnya apa ya jawabannya? Saya ingin membuktikan saja. Bisa tidak saya menyelesaikan tantangan itu gitu. Karena tantangan ini tuh nulis selama 365 hari itu tidak boleh kosong satu hari pun. Dan hal yang paling menurut saya yang paling menantang gitu, mungkin kenyataannya menyakitkan gitu. Misalnya kita nulis dari hari pertama sampai hari ke-200. Hari ke-201 itu tidak bisa menyetorkan tulisan karena kita perjalanan hidup 1 tahun itu pasti banyak hal ya, banyak hal yang terjadi. Ketika hari ke-201 tidak bisa menyetorkan tulisan, maka besoknya lagi ketika mau nulis itu kembali lagi ke urutan 1 lagi. Iya, yang 200 itu hangus. Uish. Nah, seperti itu. Jadi dengan hal seperti itu saya ingin membuktikan saya tangguh tidak mampu tidak menyelesaikan hal itu gitu. Dan itu tantangan bagi saya dan ternyata berhasil. mampu. Nah, dari 365 hari ibu terus-menerus menulis, Ya. akhirnya jadilah berapa buku? Sekitar 5 buku. 5 buku. Ya. Luar biasa. Ini tidak mudah. 1 tahun 5 buku. Iya. Jadi kalau ibu masih mau sebetulnya saat ini 1 tahun 10 buku bisa, Bu. 1 tahun 10. Iya. Gimana, Bu? Kira-kira, Bu? Untuk saat ini barangkali tidak seperti hari kemarin. Untuk aktivitas menulisnya sekarang sudah tidak menyelesaikan tantangan 365 hari lagi, tetapi masih sering menulis juga. Dan fiksi sekarang ilmiah. Betul. Ya. Mudah-mudahan karya ibu di tingkat doktoral ini juga nanti bisa dibukukan ya, Bu ya. Insya Allah sudah ada. Sudah ada. Tapi baru antologi dengan teman-teman begitu. Oke. Sudah ada 2 buku ya. 2 buku. Membuat subbab-subbab gitu ya. Itu Tentang sudah pendidikan. ada. Tentang atau? pendidikan tentunya berkaitan dengan tugas mata kuliah. Oke, luar biasa. Jadi ini contoh bahwa sekalipun sedang mengikuti studi, sang ibu juga mampu mengumpulkan tulisan-tulisan yang digabungkan dengan teman-temannya. Sebelum saya mengakhiri, Bu, satu lagi. Tentu Ibu di sekolah ini juga mengembangkan program literasi ya. Betul. Dan Ibu mestinya bisa menjadi mentor langsung dong. Iya. Iya. Iya, betul. Iya. Oke. Tapi saya nggak kepengen yang program literasi lah. Pokoknya karena saya yakin Ibu pasti akan menularkan. Tapi satu hal, Ibu pernah menulis dan menjadi juri lomba debat. Betul. Nah, ketika lomba debat saat itu kan bahan untuk bahan bacaan-bacaan tentang berdebat belum banyak, Bu. Iya, betul. Gimana, Bu? Ibu kok sampai bisa menulis tentang buku Iya, debat betul. segala? Karena waktu itu saya jadi juri debat di Provinsi Jawa Barat. Kemudian panduan untuk menjadi juri debat itu seperti apa, penilaian debat itu seperti apa,
ini masih sangat minim. Akhirnya saya berpikir ini harus ada buku begitu, harus ada buku untuk panduan lomba debat gitu, lomba debat bahasa Indonesia. Akhirnya waktu itu ini buku pertama saya berani berdebat. Ini buku pertama saya. Dan lagi-lagi kalau saya menulis buku itu untuk keperluan pekerjaan ya, awalnya begitu. Karena saya menjadi juri debat, kemudian kurang referensi ya, gitu. Bagaimana sih menilai debat itu? Akhirnya saya pikir saya harus menulis panduan untuk berdebat dan ini hasilnya. Itu ya Bu ya. Berapa halaman itu Bu? Ini berapa halaman ya? Saya tidak mengingat-ingat. Ini ada 96 halaman. Masuk tebal loh Bu itu. Segini. Tulisan pertama lagi. Iya, ini buku pertama. Buku pertama saya. Bu, saya mengikuti kurikulum pembelajaran SMA. Itu ada sekarang materi berdebat. Tapi sekolah satu sama sekolah yang lain kok membelajarkannya beda-beda. Ada yang di kelas 11, ada yang di kelas 10, kadang ada yang di kelas yang lebih atas lagi. Gimana ini Bu? Sebenarnya untuk ini debat kurikulum 2013 itu adanya di kelas 11 ya. Kelas 11. Adanya di kelas 11. Hanya barangkali ya kebijakan guru mengapa sih debat diajarkan juga di kelas 10, mungkin untuk persiapannya agar lebih panjang ketika sekolah itu atau siswanya nanti mengikuti lomba debat begitu. Gitu. Kalau misalnya baru belajar di kelas 11, dikenalkan di kelas 11 itu pendek ya waktunya, karena ketika mereka kelas 12 itu biasanya sudah tidak ikut lomba-lomba lagi, begitu. Iya, jadi kebijakannya masih kelas 10 juga sudah dikenalkan gitu dengan debat. Apakah Ibu kan berarti ngikuti kurikulum tadi? Apakah materi dari buku Ibu ini juga ada yang dicomot atau dimasukkan di dalam kurikulum materi belajar? Belum sih, karena saya tidak terlibat dengan tim pengembang kurikulum ya di pusat ya. Kalau misalnya saya menjadi tim pengembang kurikulum di pusat ya barangkali buku saya akan saya gunakan sebagai referensi begitu. Gitu ya. Iya. Tapi kalau Ibu baca kurikulum itu materi yang ada di sini apakah juga ada kaitannya? Ada korelasinya? Terkait ya, terkait gitu. Bahkan untuk buku saya ini lebih dari apa yang tercantum dalam kurikulum begitu, berkaitan dengan materi debat. Jadi ini lebih dalam kan? Lebih kompleks. Karena itu hanya diberikan materi untuk berapa jam aja ya, 2 kali pertemuan kalau nggak salah. Iya, maka dari jadi itu masih kering ya. Iya, kalau gurunya hanya belajar dari buku paket tentang debat dari sana. Nah, sebaiknya kalau ingin luas berpengetahuan tentang debat sih membaca buku ini. Memang harus. Oke, terima kasih sekali perbincangan kami dengan Ibu Casmini. Di buku ini bisa dipakai referensi debat bagi pelajar SMA maupun SMK untuk mengikuti lomba-lomba debat yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah tertentu, mungkin di lomba Olimpiade ya Bu ya, itu juga ada. Jadi ini bisa dipakai pegangan bagi guru. Oke Ibu, terima kasih sekali bisa ketemu dengan Ibu. Senang saya bisa bertemu dengan Ibu. Saya juga suatu senang. ketika juga bisa berjumpa dengan Ibu lagi. Amin. Dalam suasana yang berbeda. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih.